Pengakuan mantan atasan Anies mengenai kinerja Anies ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Anies Baswedan, nama satu ini selalu tidak pernah kekurangan bahan cerita. Bukan karena prestasinya, tapi karena kontroversi, kebohongan, serta ketidakbecusannya selama menjadi menteri, hingga sampai gubernur DKI Jakarta. Tidak lama ini mantan atasan Anies yang juga sekaligus budayawan Muhammad Sobari mengungkap fakta baru mengenai sifat asli dan cara kerja Anies. Saya tidak mengenal orang ini sebelumnya, tapi mendengar pengakuannya mengenai sosok Anies, saya jadi tertarik dan akan membagikan kepada Anda semua. Sobari dengan tegas menyebutkan bahwa Anies bukanlah orang yang seintelektual seperti yang diproyeksikan di depan media. Dia melihat gerak-gerik Anies saat ini dan juga bertahun-tahun lalu saat Anies menjadi stafnya di pekerjaan di bawah UNDP. Intinya bagi dia, Anies itu tidak ada yang istimewa. Lebih lanjut, Sobari menyebutkan bahwa dia juga bekerja dengan Anies yang saat itu belum berpengalaman. Jadi ketika ditanya apakah Anies orang yang pintar, Sobari membandingkan dengan rekannya yang lebih pintar. Bahkan dia menyebut Anies memang adalah orang yang memiliki ambisi untuk berkuasa sejak dulu. Sobari bahkan mengaku pernah dibuat marah saat Anies disebut mau saja didukung oleh kelompok radikal. Anies dianggap tidak akan mempermasalahkan dirinya didukung oleh siapapun. Jadi Anies itu bisa dikatakan sangat berambisi dalam hal kekuasaan. Benar sekali. Memang ini terlihat jelas saat Anies bertarung di Pilkada DKI 2017. Anies terkesan tidak menindak tegas ketika ada banyak politisasi atas nama agama, ketika ada banyak seruan memilih pemimpin seiman, ketika ada spanduk provokatif politisasi jenazah. Jadi ada semacam kesimpulan bahwa Anies menikmati dampak dari fenomena tersebut karena secara tidak langsung itu menguntungkan dirinya dan merugikan lawan politiknya. Makanya Anies saat ini kena karma, disebut sebagai bapak politik identitas. Cap politik identitas melekat kuat pada Anies seperti permen karet yang lengket di rambut. Susah dilepas, tak peduli apa caranya. Ketika ditanya soal kepopuleran Anies yang sekarang ini dideklarasikan sebagai capres oleh Partai Nasdem, Sobari menyebutkan bahwa Anies itu hanya dipuja oleh pemuja kedangkalan. Dia bilang Anies adalah sosok yang hanya pandai bicara tapi tidak dibuktikan dengan kerja. Orang yang pandai ngomong tapi pelaksanaan di lapangan malah big zero alias nol besar. Sudah jelas kan Anies itu seperti apa kemampuannya? Jauh sebelum itu Anies pernah dipecat dari jabatan sebagai menteri. Semua orang tahu berita cukup menjangkau banyak orang. Anies yang dulunya dianggap cerdas sehingga diangkat sebagai menteri ternyata ketahuan tidak sebagus yang dikira banyak orang. Ini harusnya menjadi warning dan pelajaran. Tapi ketika Anies dicalonkan sebagai calon gubernur, malah banyak yang seolah buta dengan masa lalu. Ada yang lugu dijanjikan angin surga, ada yang ketakutan diancam pakai neraka, ada yang gemetar karena diancam jenazah tidak akan disolatkan. Sudah ada yang memberikan kesaksian bahwa Anies itu tidak istimewa, bukan orang yang hebat seperti dibanggakan pendukungnya. Kita juga sudah menyaksikan sendiri apa yang sudah dia lakukan dan berikan kepada warga Jakarta. Warga dijanjikan sesuatu yang sangat manis, tapi endingnya sangat pahit. Mirip permen karet, awal-awalnya dikunyah manis sekali. Warga percaya tapi semakin dikunyah semakin hilang manisnya. Akhirnya pahit dan tidak ada rasa, baru disitulah warga sadar sudah dibohongi dan dikerjai. Jangan mau seperti mereka yang tertipu mentah-mentah, ini satu negara. Masih banyak masalah yang rumit belum terselesaikan. Di tangan Jokowi saja masih banyak masalah yang harus ditangani. Kalau diteruskan oleh pemimpin yang tong kosong nyaring bunyinya, malah makin gawat. Pada akhirnya masyarakat yang menentukan. Masyarakat harus sadar dan jangan mau lagi dikerjai untuk kesekian kalinya. Jangan mau lagi diberi permen karet yang hanya manis dikunyah selama beberapa menit, tapi pahitnya sampai 5 tahun. Perlu kita ketahui Jokowi punya visi yang luar biasa buat negara ini. Yang pertama adalah IKN, kedua stop ekspor barang tambang mentah agar hilirisasi berjalan dan memberikan keuntungan besar buat Indonesia. Merebut penguasaan SDA dari tangan asing dan banyak lagi. Itu semua bikin banyak pihak gerah. Banyak yang berharap Jokowi tumbang. Usai lengser nanti, mereka berharap presiden selanjutnya lebih main aman. Bila perlu yang bisa disetir. Jangan sampai itu terjadi. Bagaimana menurut Anda?
Presiden Jokowi resmikan waduk sambil tampar keras Anies dan Nasdem, ditulis oleh Fransen Arianto dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Jika saya jadi presiden, maka banjir di Jakarta akan lebih mudah diatasi. Itulah salah satu janji Presiden Jokowi ketika maju dalam Pilpres tahun 2014. Janji ini juga sering ditagih para pembenci Pak Jokowi ketika Jakarta kembali dilanda banjir. Janji itu rupanya terus dipegang oleh Presiden Jokowi. Bendungan Ciawi dan Sukamahi diresmikan sebagai bagian dari upaya mengatasi banjir di Jakarta. Ciawi dan Sukamahi bisa nanti akan mereduksi dari 464 juta meter kubik menjadi 318 juta meter kubik. Kurang lebih nanti 12 kelurahan yang akan menjadi tidak terdampak banjir lagi karena ada waduk Ciawi dan Sukamahi ini, kata Presiden Jokowi pada saat peresmian pada hari Jumat 23 Desember 2022, seperti dikutip dari Kompas.com. Peresmian ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi tidak asal mengucap janji, ada upaya nyata untuk mewujudkan janji tersebut. Sebenarnya upaya tersebut tidak hanya dilakukan sekarang ini saja. Setelah menjadi presiden, Pak Jokowi memerintahkan Kementerian PUPR untuk mengerjakan normalisasi Sungai Ciliwung serta sodetan dari Ciliwung ke Kanal Banjir Timur. Upaya itu tampak berjalan lancar saat Basuki Cahayapurnama atau BTP menjadi Gubernur DKI Jakarta. Program normalisasi sungai benar-benar dikebut karena Pemprov DKI Jakarta bekerja keras untuk membebaskan lahan yang terkena normalisasi. Kerja keras yang membuat lawan-lawan politik BTP berang dan menyebutnya sebagai tukang gusur. Meskipun banyak tantangan, program normalisasi sungai terus dilakukan. Titik-titik banjir pun menurun jumlahnya sehingga ada optimisme bahwa banjir di Jakarta akan bisa diatasi. Sayang seribu sayang BTP kalah dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Gubernur penggantinya tidak peduli dengan normalisasi sungai. Karena ketidakpeduliannya, gubernur ini pantas menerima tamparan keras dari pernyataan Pak Jokowi soal normalisasi sungai. Banjir di Jakarta itu, siapapun gubernurnya harus konsisten menyelesaikan normalisasi 13 sungai yang ada di Jakarta. Selain itu, manajemen pemompaan waduk-waduk yang ada di Jakarta, serta pembangunan tanggul laut atau giant seawall yang harus dituntaskan. Kalau 3 hal ini tidak selesai, sampai kapanpun Jakarta akan selalu banjir. Siapapun gubernurnya harus konsisten menyelesaikan tadi yang saya sampaikan, kata Pak Jokowi kemudian. Siapakah gubernur yang tidak konsisten menyelesaikan normalisasi sungai? Tentu saja gubernur yang mengganti kata normalisasi dengan naturalisasi. Tidak 1 meter pun ada normalisasi sungai di Jakarta pada masa kepemimpinannya. Siapakah gubernur yang tidak menuntaskan pembangunan tanggul laut? Tentu saja dia yang mengatakan bahwa di seluruh dunia air masuk ke dalam tanah, maka tidak perlu dialirkan ke laut. Sunatullah katanya. Tidak heran program andalannya adalah sumur resapan untuk pemasukan air ke dalam tanah. Ya, setidaknya gubernur itu masih peduli dengan pompa-pompa di waduk-waduk yang ada di Jakarta. Paling tidak dia pernah melakukan pengecekan pompa-pompa saat menjelang musim hujan. Walau pengecekan itu tidak cukup sih, karena saat banjir melanda, gubernur ini sering menghilang ketika hendak dimintai keterangan. Bagi saya, pernyataan Pak Jokowi ini tamparan keras bagi seorang mantan gubernur Jakarta yang sedang sibuk safari politik. Ini juga tamparan keras bagi partai yang mendukung sang mantan gubernur itu. Bisa-bisanya partai itu mendukung orang yang jelas mengabaikan hal-hal penting untuk mengatasi banjir di Jakarta. Hanya saja saya ragu mereka merasa ditampar karena tampaknya hati dan logika mereka sudah menjadi tumpul untuk merasa. Sang mantan gubernur tetap merasa dirinya berprestasi, sementara partai pendukungnya terus bernarasi tanpa bukti. Kira-kira begitu menurut saya. Anda bagaimana?